kecuali orang yang teguh menjalin hubungan baik dengan Allah dan baik pula hubungannya dengan sesama manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau awaknya selamat hidup di dunia sampai akhirat, kuncinya dua saja. Jalinlah hubungan baik dengan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Insya Allah selamat kita hidup dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani nuran wa imanan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Sadaqallahu. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Ini adalah hadis singkat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun sangat besar makna dan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Mengapa disebut hadis singkat Bapak Ibu sekalian? Hanya dengan beberapa kalimat, beberapa kata saja Allah ungkapkan kepada kita, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Bapak Ibu sekalian rahimahumullah, bersyukur kita kepada Allah pada subuh yang berkah ini, insyaallah. Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan untuk banyak kepada kita. Yang lebih penting lagi adalah nikmat iman, hidayah, istiqomah. Meskipun barangkali dibandingkan dengan bulan Ramadan kemarin, apalagi di awal-awal Ramadan, salat subuhnya insya Allah tidak akan kurang dari 2 sampai 3 jam. Tetapi setelah Ramadan kita tinggalkan, kita sibuk dengan semangat sukacita Idul Fitri. Apalagi banyak pulang kampung tetangga. Sampai sekarang ini, mohon maaf untuk memenuhkan satu sab saja kaum laki-laki, ini belum penuh Bapak Ibu sekalian. Kemana mereka yang kemarin-kemarinnya rajin datang ke Masjid Al-Quran? Kemana mereka yang kemarinnya rajin baca Quran? Kemana mereka yang kemarinnya rajin melakukan ibadah-ibadah? Disitulah nanti akan nampak mana orang-orang yang benar-benar beriman
mana orang yang belum benar-benar beriman. Sebab Allah sudah katakan rupanya Bapak Ibu sekalian, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, apakah manusia itu menyangka, kata Allah, kami biarkan saja mereka mengatakan kami telah beriman, padahal mereka belum kami uji, kata Allah. Jadi jelasnya Bapak Ibu sekalian, untuk menentukan kadar keimanan seseorang, setiap kita manusia pasti akan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang hadir istiqomah setiap sholat jamaah, apalagi subuh, Bapak Ibu sekalian, adalah orang-orang yang telah teruji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semangat ya Pak. Amin. Jadi aminnya. Bapak Ibu sekalian, tidak ada orang yang mau meringankan tangannya, mengayunkan kakinya, melangkahkan kakinya, meniatkan hatinya untuk istiqomah ke rumah Allah setiap kali waktu sholat masuk. Tidak banyak. Tapi ketika seseorang menanamkan iman hidayah oleh Allah dalam hatinya, terdengar orang berkumandang azan di masjid-masjid, di musola-musola, bagaimanapun pekerjaan aktivitasnya, dia akan tertegun, dia akan berhenti untuk mengerjakan ibadah itu sendiri. Hayya as-salat, bawa sedang merojo di ladang, di kedai, di kantor, di pasar, setidaknya alhamdulillah sudah masuk waktu azan. Tapi tatkala azan itu sampai ke telinga orang yang tidak beriman, jangankan tertegun, jangankan berhenti, peduli saja tidak ada sedikit pun berdosa. Itulah bedanya insyaallah orang yang telah diberikan cahaya iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini pantas kita syukuri. Iman istiqomah yang sudah tertanam dalam diri kita jangan sampai rusak, jangan sampai kita hilangkan. Ramadan kemarin sudah diberikan pelajaran tarbiyah pengantaran. Setelah Ramadan tidak pun sekalipun bisa meningkat, minimal bertahan saja. Karena pada sesungguhnya Ramadan artinya latihan, Syawal artinya peningkatan. Makanya kita batasi dulu posisi amannya. Dakona bisa meningkat ya Bapak Ibu sekalian, sama posisi amal iman awak dengan bulan Ramadan kemarin, itu sudah sesuatu yang bagus. Karena Allah sudah sampaikan, wala takunu kalladzina qadasu rasulana min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian seperti seorang perempuan. Siapa bu? Janganlah kamu seperti seorang perempuan pada malam hari sudah menenun pakaian. Jadi singgung berlebihan. Kenapa dikatakan perempuan? Karena di sini dikatakan menenun, memintal benang-benang, helai benang yang dipintal. Wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan kalian seperti seorang perempuan yang pada malam hari sudah menenun pakaian, memintal benang demi benang. Setiap helai benang ditenunnya menghasilkan kain yang baik. Pada siang harinya dikusutkan, dirusaknya, diuraikannya kembali. Bapak Ibu, Bapak ya, kita disampaikan oleh Allah jangan seperti seorang perempuan pada malam hari dia sudah menenun pakaian, memintal pakaian, menjalin benang demi benang demi selai kain yang rapi, indah dan bagus.
Tetapi apa yang terjadi? Pada siang harinya dirusaknya, dikoyakkan kembali pakaian tersebut. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Padahal malamnya ketika menenun menyikat benang itu sudah menahan kantuk, menahan lelah. Inilah gambaran yang disampaikan Allah bagi orang-orang yang melakukan ibadah semangat di bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan mereka gagalkan kembali. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Insya Allah sekali lagi orang yang istiqomah meringankan tangannya, langkahkan kaki ke masjid, tercatat sebagai Allah yang beriman dan istiqomah. Amin. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Firman Allah surah Ali Imran 112 tadi sebagai pedoman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minannas. Akan ditimpakan kesengsaraan, kehinaan di mana saja mereka berada, kata Allah. Baik di kota-kota maupun di desa, baik di kampung-kampung maupun di gurun, baik di tempat-tempat yang ramai maupun tempat yang sunyi, akan disengsarakan, dihinakan mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan, yang ingkar kepada Allah. Memang pada awalnya ayat ini ditujukan kepada kafir-kafir. Illa bihablin minallah wa hablin minannas. Kecuali orang yang teguh menjalin hubungan baik dengan Allah dan baik pula hubungannya dengan sesama manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau awaknya selamat hidup di dunia sampai akhirat, kuncinya dua saja. Jalinlah hubungan baik dengan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Insya Allah selamat kita hidup dunia akhirat. Sebab ada fenomena di masyarakat kita, orang yang hanya beranggapan saya yang penting urusan dengan Allah, yang penting hubungan saya dengan Allah baik, dengan manusia saya tidak ambil pusing, dengan manusia saya tidak peduli. Ini keliru besar Bapak Ibu sekalian. Justru ada sebaliknya, orang yang berupaya menjalin hubungan baik, menjalin kasih sayang sesama manusia, tapi kepada Allah rusak, kepada Allah akidahnya tidak benar, kepada Allah tidak mau menyembah. Ini juga lebih parah. Biasanya orang-orang ateis seperti ini Bapak Ibu sekalian, bahkan ada mereka yang tidak mengakui Tuhan. Beruntung kita sebagai umat Islam yang menjadi rahmatan lil alamin. Insya Allah kita jalin hubungan baik dengan Allah, kita jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Makanya dalam kesempatan ini kita akan sampaikan kajian kita. Kita cari cara mudah untuk memasuki surga. Karena insya Allah Allah janjikan orang yang beriman, beramal soleh, ikhlas semata-mata karena Allah, jaminannya surga dari Allah. Tapi berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu cara, ada beberapa hal yang bisa kita tempuh, kita kerjakan supaya kita bisa memasuki surga Allah itu dengan mudah. Ibarat masuk ke dalam tempat kegiatan itu kita mendapatkan tiket VIP. Tiket VIP. Bukan kelas ekonomi, tapi kelas VIP khusus. Apa hadis Rasulullah itu? Rasulullah ingatkan kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, absus salam, tebarkan salam, wa it'amul ta'am, berikanlah makan kepada orang yang perlu memerlukan makanan, wasilul arham,
jadilah bererat silaturahim. Wassalul laili 'alan nasi niyam, dan sholatlah kalian di malam hari di saat orang lain sedang tidur. Tadkhulu fil jannati bisalam, dan kalian akan masuk ke dalam surga Allah dengan penuh keselamatan. Jadi ada 4 bagian, 4 cara dari Rasulullah Bapak Ibu sekalian yang bisa kita lakukan, yang bisa kita tempuh, yang bisa kita kerjakan. Insya Allah ini adalah tiket cara mudah kita memasuki surga Allah. Makanya selalu kita bermohon Bapak Ibu sekalian, tujuan akhir hidup dan kematian kita adalah meraih surga Allah Subhanahu. Apa yang pertama, cara mudah kita mendapatkan tiket masuk surga dari Allah? Yang pertama yang tadi dikatakan adalah absus salam, tebarkan salam, berbanyak salam. Ini merupakan identitas kita sebagai umat Islam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, tidak ada kehormatan, tidak ada kata-kata yang lebih mulia diucapkan oleh seorang manusia kecuali ucapan salam dari seorang muslim. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, hari ini banyak kita umat Islam ini seakan-akan dipisahkan dengan ajaran Islam itu sendiri. Padahal ini sunnah Nabi, padahal ini perintah Nabi. Bahkan dikatakan, sampaikan, tebarkan salam kata Rasulullah, baik kepada orang yang engkau kenal maupun kepada orang yang tidak engkau kenal. Bayangkan Bapak Ibu, yang kenal awak dengan orang itu terserah, yang tidak terserah, yang penting ucapkan salam. Ini perintah Nabi Bapak Ibu sekalian. Hari ini yang sudah mulai berkurang di tengah kehidupan kita sebagai muslim. Kadang-kadang cemeh dan ibu Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum, kata kawannya. Ini yang sedang duduk berdua ini cumbinya kawan. Soal ini. Bagaimana bukan soal ini bukan perkara soal ini Bapak Ibu sekalian. Ini perkara sunnah, perkara perintah Nabi. Makanya insya Allah sesiapa yang mengucapkan salam terlebih awal, sesungguhnya kemuliaan akan ditingkatkan oleh Allah SWT. Ini kadang-kadang ada di antara kita, orang sudah mengucapkan salam, kita enggan menjawabnya. Kadang-kadang mencari alasan, lalu jawab dalam hatinya, tidak mau Bapak Ibu sekalian, tidak mau. Karena ini adalah namanya ucapan itu pasti keluar dari lisan. Makanya dari itu tebarkan salam, berbanyak salam. Makanya ada etika-etika, adab-adab yang perlu kita lakukan. Baik itu kita mengucapkan salam, termasuk dalam hal ini adalah berjabat tangan tentunya sesama kita, sesama jenis. Sebab ada orang yang kadang-kadang dia ucapkan salam tapi tidak dalam keadaan ikhlas karena Allah. Apalagi menjawabnya, apalagi mengucapkannya sembarangan. Kadang-kadang tanya copet, tak memang cemeh tapo. Meko, ada dalam itu. Ada itu. Termasuk kita menggunakan ini Bapak Ibu. Mohon maaf, sebisa mungkin kita sempurnakan ucapan salamnya. Sebab bisa jadi bisa berubah kaidahnya, apalagi dikaitkan dengan bahasa orang lain. Kadang-kadang status as, padahal as itu bahasa Inggrisnya artinya kurang minggu. Jelas Bapak Ibu? Sebisa mungkin assalamualaikum. Ini yang harus kita pelajari, yang harus kita terangkan Bapak Ibu sekalian. Tebarkan salam. Malah dalam agama kita diatur caranya. Sebaik-baik orang yang menjawab salam adalah salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi
lebih mulia, lebih indah dari ucapan kita seorang muslim. Hari ini berbagai macam kepintaran orang dengan alasan kemajemukan, dengan alasan saling menghargai sudah banyak berubah bertambah-tambah Bapak Ibu sekalian. Apalagi acara-acara resmi tingkat besar misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Ya baik. Kalau Ustaz bisa bicara apa itu boleh ditinggal. Ya, boleh ditinggal. Karena sudah banyak orang yang seakan-akan pandai dengan akalnya sendiri. Termasuk yang kemarin viral itu Pak Jimmy, Pondok Al-Zaitun. Rupanya belakangan diketahui senantiasa dapat donasi bantuan dari Israel sana. Makanya ada kalanya mereka melakukan lagu-lagu Yahudi dalam pondoknya. Azannya pun tak macam-macam. Boleh orang sholat ke kemarin sholat itu saja kita lihat mereka menjalankan safnya. Kemudian ada wanita menempati saf di depan. Dia tidak pakai mazhab siapa-siapa. Katanya dia hanya memakai mazhab Soekarno. Dulu mazhab Soekarno saja. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi mohon maaf, dalam rangka untuk antisipasi itu kita rapatkan barisan, tingkatkan iman, perbanyak ilmu, insya Allah aman posisi itu. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, cara mudah kita mendapatkan surga Allah adalah mudah sederhana saja. Absus salam, tebarkan salam. Yang kedua, wa it'amul ta'am, dan berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan makanan. Saya akan bercerita sedikit Bapak Ibu sekalian kisah seorang tabi'in salafus saleh yang bernama Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini adalah seorang ulama besar. Suatu ketika dia menunaikan ibadah haji di tanah suci. Setelah menunaikan rukun haji, syarat haji, wajib haji, dia tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi turun dua malaikat. Malaikat pertama bertanya kepada yang kedua, berapa orang yang menunaikan ibadah haji tahun ini? Dijawab oleh malaikat pertama, 600.000 orang. Kalau 600.000 orang itu Bapak Ibu sekalian diperkirakan, diprediksi itu berada di abad kedua. Sebab Ibnu Mubarak ini hidup di tahun 120 sampai 150 Hijriah. 600.000 orang yang menunaikan ibadah haji di tahun itu. Malaikat yang kedua bertanya, berapa orang yang diterima ibadah haji? Dijawab oleh malaikat pertama, dari 600.000 yang menunaikan ibadah haji, tidak satu pun diterima amal ibadah haji. Berapa jemaahnya Bapak Ibu? 600.000. Rupanya kata malaikat dalam dialog itu satu pun tidak diterima ibadah haji. Kecuali ada ibadah haji seorang yang diterima, dia tidak jadi berangkat haji, dia batal melaksanakan haji, dan sebab diterimanya hajinya itu, akhirnya 600.000 orang yang tadi itu semuanya diterima ibadah haji. Bisa dipahami Bapak Ibu? 600.000 menunaikan haji tahun itu satu pun tidak diterima ibadah hajinya. Ini kisah yang terjadi dalam para salafus saleh. Rupanya yang diterima satu orang itu tidak menunaikan ibadah haji, tidak berangkat melaksanakan haji. Siapa itu? Dialog malaikat kembali berlangsung. Ada seorang pria, seorang laki-laki tua.
Dia penjual sepatu, tukang sol sepatu, tinggalnya di Damaskus, di Damsyik, Suriah sekarang ini. Makanya Ibnu Mubarak terbangun dari tidurnya. Dia penasaran akan percakapan malaikat tadi. Dia penasaran dicarinya seorang laki-laki yang tinggal di Damaskus itu. Setelah dicari ke sana kemari, dapatlah. Assalamualaikum. Terdengar suara dari dalam. Waalaikumsalam. Apakah Anda memang yang bernama Muwafaq Ali? Namanya Muwafaq. Benar. Saya penasaran sebab saya dalam mimpi mendengar percakapan malaikat, dua malaikat, dan mengatakan hanya engkau yang diterima amal ibadah haji. Apakah engkau melaksanakan haji? Dijawab oleh Muwafaq, pada awalnya memang saya sudah lama berniat untuk menunaikan ibadah haji. Dari usaha sol sepatu, dari usaha menjual sepatu yang saya rintis, saya menabung bertahun-tahun. 30 tahun lamanya Bapak Ibu sekalian dia menabung. Tinggal menambah sedikit kekurangan dari dana hajinya itu, dia akan berangkat untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Suatu ketika sudah lengkap, sudah cukup bekalnya untuk haji. Di saat-saat menjelang keberangkatan, istrinya sedang hamil. Istrinya sedang hamil. Maklumlah namanya istri hamil, tentu banyak permintaan Bapak Ibu sekalian. Makanya kita mohon maaf laki-laki, apalagi suami-suami baru harus paham itu. Kadang-kadang pagi-pagi minta martabak Mesir, kemana bisa ya Pak? Tapi itu permintaannya di dalam. Kembali kepada Muwafaq tadi, di saat dia beberapa waktu sebelum keberangkatannya, istrinya sedang hamil. Kebetulan istrinya mencium aroma masakan yang dimasak oleh tetangganya. Berminat dia, mau dia makanan yang dimasak oleh tetangganya itu. Maka berangkatlah Muwafaq ini ke rumah tetangganya. Dengan mengucapkan salam dia menjumpai tuan rumah. Apakah yang engkau masak itu tuan rumah? Seorang wanita parubaya dengan seorang janda meninggalkan beberapa anak yatim. Dengan jujur mengatakan, saya sedang memasak daging keledai. Tetapi masakan ini halal buat kami, haram buat tuan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Perempuan tadi memasak daging keledai, dengan jujur dia katakan daging keledai ini halal buat kami, tapi haram buat tuan dan keluarga tuan. Kenapa seperti itu? Dijawab lagi oleh perempuan. Sudah beberapa hari saya mempunyai anak yatim yang tidak makan. Sudah beberapa hari anak yatim saya kelaparan. Maka tidak ada akal lagi bagi saya. Saya menemukan bangkai keledai. Bangkai. Maka saya ambil bagian yang sepotong, saya bawa pulang dan saya masak. Inilah yang akan saya hidangkan nanti kepada anak saya untuk makan. Mendengar itu tertegun Muwafaq ini Bapak Ibu sekalian. Kok bisa-bisanya orang sampai-sampai memakan bangkai yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, bangkai yang sudah tidak ada lagi, sampai-sampainya mereka berani memakan. Tapi ini dikatakan perempuan tadi, halal bagi kami, tidak halal bagi tuan dan keluarga. Ini Muwafaq sudah berniat naik haji. Pulang dia ke rumah, sampaikan kepada istrinya, insya Allah ikhlas karena Allah. Tabungan yang digunakan rencana naik haji itu dia serahkan kepada janda yang mempunyai anak yatim tadi. Insya Allah untuk keperluan belanja dapurnya rumah tangga. Inilah penyebabnya dari 600.000 orang yang menunaikan ibadah haji, tidak satu pun diterima, melainkan hanya satu
ibadah haji. Satu orang yang tidak melaksanakan ibadah haji memberikan syafaat kepada 600.000 orang lain. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Ketaatan kita kepada Allah penting. Tunduknya kita kepada perintah Allah sangat penting. Tapi kepedulian kita sesama manusia jauh lebih penting. Karena dari hadis ini, 4 uraian hadis ini, 3 diantaranya berhubungan dengan manusia. Hanya 1 yang terkait dengan Allah. Coba kita dengarkan lagi. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, absus salam, tebarkan salam. Kepada siapa ditebarkan salam? Manusia. Wa it'amut ta'am, berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan makanan. Kepada siapa itu? Manusia. Wasilul arham, dan jadilah silaturahim kepada siapa? Manusia. Baru 1 untuk Allah. Wasallul laila 'alan nas niyam, dan salat malamlah kalian ketika orang lain sedang tidur. Baru untuk Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia. Konsepnya dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, hubungan baik yang 2 ini tidak bisa dipisahkan. Makanya insya Allah 1 sudah kita sampaikan, maksud salam, tebarkan salam. Yang kedua, berikan makan kepada orang-orang yang kelaparan, yang membutuhkan. Yang ketiga adalah wasilul arham, jadilah silaturahim. Tadi sudah dikatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Dalam hadis yang lebih panjang disampaikan oleh Rasulullah, ar-rahimu yarhamuhumur rahman. Saling sayang menyayangilah kalian, kata Rasul, supaya kalian disayangi oleh yang Maha Penyayang. Siapa yang Maha Penyayang? Allah. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi oleh makhluk yang di bumi, maka engkau akan disayangi oleh yang di langit. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Rahman, Rahim adalah bagian daripada Asmaul Husna. Dan Allah tidak ingin sifat-sifatnya itu, nama-namanya itu dirusak oleh manusia. Artinya apa? Orang yang memutuskan yang merusak silaturahim, berarti dia merusak sifat dan namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sebagai seorang muslim ini kuncinya sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Rasulullah katakan, al-muslim man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim yang baik itu, kata Rasul, adalah orang yang bisa menyelamatkan, memberikan keselamatan kepada orang lain dari lisannya dan dari tangannya, dari perkataannya dan dari perbuatannya. Ada orang ahli ibadah barangkali Bapak Ibu sekalian, tapi lidahnya tajam. Ada orang yang rajin sholat, ada orang yang rajin zikir, ada yang ahli puasa, ada yang ahli tahajud, tapi lidahnya bisu. Itu bisu itu. Apa bahasa Indonesia? Pegawainya dulu terlihat itu bisa. Kalau topeng Pak. Tapi kalau bahasa awal, rumah bunyinya bisu-bisunya tuh. Tahu kita. Tapi kalau dikatakan bisa mulutnya, bisa apa Bu? Itu jawabnya. Makanya ada kaidah-kaidah bahasa ini yang harus pas penempatannya. Betul-betul ada maksud mau menyumpah. Misalnya dia sering mengatakan cilaku. Tak mau dikatakan rumahnya lo cilaku, mau celaka. Celaka. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Jadi yang ketiga, ini yang harus kita perhatikan, wasilul arham, menjadi silaturahim. Ada suatu kebiasaan kita sebagai umat Islam, halal dan halal. Rupanya setelah diteliti, satu-satunya negara yang mengatakan halal dan halal adalah Indonesia, tapi tidak masalah.
Bagus. Karena tujuannya baik. Halal bihalal itu menurut Quraisy Shihab. Yang pertama adalah menjernihkan yang keruh. Wah, air ini contohnya Bapak Ibu sekalian. Kalau dia keruh, mata pun tidak enak memandang. Tapi apabila dia jernih, insya Allah, bening, insya Allah, enak kita melihat memandangnya. Jangankan memandang Bapak Ibu sekalian, meminumnya pun nikmat. Nah, rasul. Tapi kalau korup, enak kalau minum dulu. Kecuali ada punya susu. Nah, Bapak Ibu sekalian, menjernihkan yang keruh. Barangkali hati ini selama ini mungkin ada dendam, kesumat, hasad, iri, dengki, keruh hati kita. Jernihkan dengan halal. Makna yang kedua, mencairkan yang beku. Ore hati apa? Orang gak minta maaf, jawab dan jombong mawat. Kan beku namanya. Cairkan dia. Apalagi sampai-sampai lah menyumpah. Orang yang kita tahu yang diwariskan harta, yang diwariskan warisan, itu donda kesumat diwariskan. Hei, kok mati omah besok jangan welok jo syanu. Alhamdulillah. Makanya makna halal bihalal yang kedua adalah mencairkan yang beku. Apalagi kata Quraisy Shihab, menguraikan yang kusut. Pada wanang kusut. Bagaimana kita menyelesaikannya, menguraikannya supaya lagi dia kembali. Makanya Bapak sekalian, hati kita perlu ditata dan diperbaiki. Sekali lagi saya katakan, ada orang ahli ibadah, memang baik hubungannya dengan Allah, tapi hatinya tidak baik sesama manusia. Ini sulit untuk diterima Allah ibadah. Sebab Rasulullah sudah ingatkan, inna a'mala ummati tu'radu khamisa lailatal jum'ah. Sesungguhnya amal ibadah umatku, kata Rasul, dilaporkan kepada Allah dalam sepekan itu, dalam seminggu itu, tu'radu khamisa lailatal jum'ah. Pada sore Kamis malam Jumat. Setiap minggu awak, setiap pekan awak beribadah, kitab catatan awak itu dilaporkan sekali seminggu Pak Haji. Bila maksudnya sore Kamis malam Jumat. Fala yuqbalu amal, dan tidak akan diterima amal seorang hamba, kata Rasul. Qatilur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Jadi jangan anggap sepele silaturahim ini, jangan anggap enteng hubungan sesama ini. Bahkan mohon maaf, jangankan dengan manusia, dengan makhluk Allah pun kita harus berbuat baik. Bagaimana kita selalu mendengar sebuah hadis, seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Pernah dengar apa? Pernah dengar itu? Jangan bayangkan kucingnya kucing Anggora. Kucing apa kebayang kucingnya di rumah. Seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kenapa? Dia membunuh kucingnya, dia sekap kucingnya, tidak diberi makan minum sedikit pun, akhirnya kucingnya mati. Jangan lupa, ada lagi akibat disebabkan rahmat Allah. Seorang perempuan pelacur bisa masuk surga karena seekor anjing. Pernah dengar apa? Pernah enak? Ada perlu dibahas. Makanya Bapak Ibu sekalian berbahagia, jangan kita mengira bahwa amalan kita akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Tidak. Yang menyelamatkan kita yang utama adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Baru ditambah dengan amal-amal ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan inilah yang dapat kami sampaikan, insyaallah bermanfaat. Kita resume kembali 4 cara mudah insyaallah memasuki surga Allah. Yang pertama, tebarkan salam. Yang kedua, ringankan hati kita, lembutkan hati kita memberi makan untuk orang-orang yang kelaparan dan membutuhkan. Yang ketiga, perbuat jalin hubungan silaturahim. Dan yang keempat,
Ini yang harus kita belum sampaikan tadi. Wasalul laili ala nasi niyam. Orang-orang yang mengerjakan sholat malam ketika orang lain sedang tidur. Ini sudah jelas Bapak Ibu sekalian. Kalau sholat malam sudah dia kerjakan, otomatis sholat lain 5 waktu fardunya sudah tentu dia kerjakan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini penghargaan dari Allah. Di saat orang-orang lain tidur, mendengkur, bahkan dibuai oleh mimpi-mimpi indah, dia tunduk, rukuk, sujud menunaikan salat menghadap Allah. Maka janji Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah Bapak Ibu sekalian. Barangkali kita sudah memberikan pelajaran tentang bulan Ramadan kemarin, jangan kita tinggalkan kebiasaan baik ini. Mudah-mudahan bermanfaat, yang benar dari Allah untuk kita amalkan, yang salah kelemahan saya mohon kiranya dimaafkan. Bila itu